Halo semuanya, video ini akan membahas tentang rangkaian kegiatan PPA Newcastle periode 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Oscar Kenalin. Kebetulan pada periode tersebut, saya diamanahi sebagai Presiden PPIA Newcastle. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan eksekutif membernya. Jadi pertama, saya sebagai Presiden di sebelah kiri atas. Lalu juga ada Pak Kairil sebagai Wakil Presiden di sebelah kanan atas. Ada juga Ibu Lydia sebagai sekretaris di sebelah kiri bawah, dan ada Ibu Kurni sebagai bendahara di sebelah kanan bawah. Oke, sekilas dulu tentang PPIA Newcastle. Jadi jumlah mahasiswa Indonesia aktif di sini itu sekitar 10-30. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, sebagian besar itu adalah mahasiswa postgraduate. Jadi mereka mengambil master atau doktor. Dan mereka kebanyakan dari jalur beasiswa. Terlepas apakah itu beasiswa LPDP, beasiswa Australia Awards, dan seterusnya. Nah, sebagian besar dari mereka itu sudah berkeluarga dan mereka membawa keluarga masing-masing. Oke, ini adalah program kerja pertama PPIA Newcastle pada periode 2020-2021. Pertama adalah memfasilitasi pertemuan KBRI dengan komunitas Newcastle. Itu pada 7 Desember 2020 di Noah's on the Beach. Ini dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, lalu juga Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dan Konsul Jenderal RI Sydney. Nah, perwakilan komunitasnya itu yang pertama-tama tentu adalah perwakilan komunitas Indonesia secara umum, lalu yang kedua adalah perwakilan mahasiswa Indonesia dengan berbagai sumber dana. Jadi, apakah itu beasiswa, beasiswa A, beasiswa B, atau mungkin yang self-funded. Lalu berikutnya adalah partisipasi di pertemuan tahunan KJRI Sydney dengan PPIA cabang dan ranting. Jadi, sekedar informasi, ada 3 level PPIA, yaitu PPIA pusat, PPIA cabang, dan ranting. PPIA pusat itu bertanggung jawab untuk satu Australia. PPIA cabang itu yang bertanggung jawab untuk satu state, jadi New South Wales, Queensland, Victoria. Sedangkan PPIA ranting itu adalah yang bertanggung jawab untuk per universitas. Jadi misalkan PPIA Newcastle, itu adalah salah satu contohnya. Nah, di pertemuan ini sifatnya hybrid, jadi ada yang datang secara on-site, ada juga yang datang secara online. Jadi kebetulan saya datang secara on-site, lalu Wakil Presiden saya datang secara online. Ini pada tanggal 18 Januari 2021, dan juga dihadiri oleh Konsul Jenderal RI Sydney, Bapak Heru Subolo. Lalu berikutnya di 23 Januari 2021, kita ada pertemuan awal tahun komunitas PPIA Newcastle. Lokasinya di King Edward Park, dan ini tidak hanya dihadiri oleh PPIA Newcastle saja, tapi juga komunitas Indonesia di Newcastle. Pada acara ini, kami juga melakukan pembagian kenang-kenangan kelulusan. Jadi bagi mahasiswa yang akan lulus di tahun ini, kami memberikan souvenir. Berikutnya, tanggal 13 Maret 2021, kami melakukan persiapan performance untuk Harmony Day. Jadi Harmony Day ini adalah hari peringatan untuk meminimalisir yang namanya racial discrimination. Dan biasanya kita dari komunitas-komunitas diminta untuk menyumbangkan acara. Nah, itu latihannya di Heaton Park, dan kita melatih tarian poco-poco juga mau mirip. Pada akhir, kita juga ada makan bersama. Sebenarnya pelatihan ini dilakukan 2 kali, tapi pelatihan pertama tidak terdokumentasi, jadi hanya yang kedua saja yang ditampilkan di sini. Lalu yang berikutnya adalah pembuatan video ulang tahun PPIA Pusat yang ke-40. Jadi acaranya tanggal 14 Maret 2021, dan itu dilakukan secara virtual. Untuk PPIA Newcastle sendiri, konsepnya adalah ucapan selamat ulang tahun dalam berbagai bahasa daerah.
Lalu berikutnya kita juga ada performance di Harmony Day University of Newcastle. Jadi ini pada tanggal 17 Maret 2021, lokasinya adalah di universitas, dan kita melakukan tarian poco-poco. Nah, dress code-nya adalah kita berpakaian hitam, tapi dengan sarung batik. Berikutnya ada juga performance di Harmony Day untuk komunitas Jesmond. Jadi Jesmond ini adalah ya lokasinya dekat dengan universitas, dan sebagian besar dari kita juga tinggal di sana. Ini tanggal 16 April, dan kita melakukan 2 jenis tarian, yaitu poco-poco dan maumere. Bedanya adalah kali ini kita pakai pakaian adat, ketimbang pakai pakaian hitam, gitu. Terus berikutnya, pada 17 April, kita punya buka bersama komunitas PPA Newcastle. Ini di rumah salah seorang rekan, gitu ya. Dan ini dihadiri oleh PPA Newcastle dan juga sebagian komunitas Indonesia yang ada di Newcastle. Pada tanggal 11 Mei, kita melakukan kolaborasi buka bersama dengan UON Islamic Society. Jadi UON Islamic Society adalah komunitas muslim di bawah naungan University of Newcastle. Dan ini dihadiri oleh klub-klub lain juga yang ada di bawah University of Newcastle. Berikutnya, kami juga melakukan partisipasi di external bonding ISA-NSW. Jadi ISA-NSW ini adalah PPIA level State New South Wales. Itu pada tanggal 29 Mei 2021, dan lokasinya di KJRI Sydney. Ini dihadiri oleh eksekutif-eksekutif kebanyakan, dari ISA-NSW sendiri, dan juga dari PPIA ranting yang dinaunginya. Ada 6 kurang lebih: Macquarie, University of Technology Sydney, University of Sydney, University of New South Wales, Newcastle, dan terakhir adalah Wollongong. Berikutnya, pada tanggal 5 Juni 2021, ada pertemuan tengah tahun. Ini dilakukan di universitas, dan yang hadir adalah member PPA Newcastle, juga sebagian komunitas Indonesia di Newcastle. Nah, tanggal 6 Juni, itu kita ada kolaborasi halal bihalal dengan Nusantara Club Indonesia Newcastle. Ini lokasinya di Wallsend Pioneers Memorial Hall, dan ini dihadiri oleh Nusantara Club Indonesia Newcastle, Komunitas Muslim Indonesia di Newcastle, dan juga PPIA Newcastle. Berikutnya, pada 10-11 Juli 2021, kami menghadiri AGM atau Annual General Meeting milik PPIA Pusat. Jadi AGM ini adalah meeting tahunan untuk menentukan presiden yang baru. Nah, kebetulan pada waktu itu saya selaku presiden terpilih sebagai Dewan Presidium. Dewan Presidium ini gunanya memastikan supaya pemilihan berjalan lancar dengan baik. Ini dilakukan secara virtual dan dihadiri oleh PPIA Pusat, juga eksekutif dari PPIA Cabang dan Ranting. Berikutnya pada 17 Agustus 2021, kami berpartisipasi di Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan KJRI Sydney. Jadi di sini setiap PPIA di bawah naungan KJRI Sydney itu diminta mengirim 1 perwakilan. Lalu mereka akan bertanding dengan konsep turnamen. Di sini kebetulan PPIA Newcastle memperoleh posisi pertama atas bantuan Bapak Prayudi Setiadarma. Lalu tanggal 17 September 2021, kita juga berpartisipasi di perkenalan Konsul Jenderal RI Sydney yang baru, Bapak Fedi Kurnia Buana. Nah, di sini ada juga perwakilan organisasi Indonesia lain yang ada di New South Wales, Queensland, dan South Australia. Lalu berikutnya tanggal 25 September 2021, kami menghadiri rapat kerja PPIA Pusat yang dilakukan secara virtual. Dan ini kurang lebih adalah sosialisasi program dari PPIA Pusat dan juga untuk diskusi. In case mungkin ada masalah atau apa yang bisa diselesaikan bersama. Terakhir ada Annual General Meeting juga, tapi kali ini untuk PPIA Newcastle. Event ini menandakan bahwa periode 2020-2021 sudah berakhir.
dan diganti dengan periode 2021-2022. Ini dilakukan pada 26 September 2021 secara virtual. Kurang lebih ada 14 anggota PPI Newcastle yang hadir. Oke, begitu saja. Terima kasih.